Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Anissa Ada. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Jam segini ada yang masih tidur. Aduh, ayo bangun dan mandi. Yang sudah siap mendengarkan materi ini berarti anak yang hebat. Oke anak-anak, materi IPS kita hari ini yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Mari kita saksikan. Anak-anak, apakah ada makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jawabannya pasti tidak ada. Karena setiap makhluk hidup membutuhkan ruang untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Nah, kalau kita mendengar kata ruang, biasanya pikiran kita selalu tertuju pada tempat yang dibatasi oleh tembok. Contohnya di sini adalah ruang kelas. Apakah ini yang disebut ruang? Iya, benar. Ini adalah ruang kelas. Tapi sebenarnya ruang itu tidak hanya tempat yang dibatasi oleh tembok saja. Ruang juga bisa berbentuk ruang tempat yang sangat luas. Contohnya ruang angkasa. Ruang juga bisa berbentuk ruang dasar laut. Ruang juga bisa berbentuk ruang yang ada di bawah tanah. Nah, berarti apa definisi dari ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya berada di permukaan bumi dan di bawah lapisan bumi saja, tapi juga di atmosfer terbawah yang mempengaruhi bumi. Ruang bisa berbentuk perairan, contohnya laut, sungai, dan danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan, contohnya pegunungan, gurun, dataran rendah, dan pantai. Setiap ruang memiliki karakteristik masing-masing. Contohnya pegunungan. Karakteristik dari pegunungan di sini adalah suhunya sangat dingin. Karena suhu yang sangat dingin ini menyebabkan orang yang tinggal di pegunungan sering memakai baju yang sangat tebal. Sedangkan komoditas dari pegunungan berupa sayur mayur dan buah-buahan. Yang kedua adalah dataran rendah. Karakteristik dari dataran rendah di sini adalah suhunya lebih panas daripada dataran tinggi atau pegunungan. Sedangkan komoditas yang dihasilkan adalah berupa beras. Selain beras, di daerah dataran rendah itu juga banyak didirikan pabrik-pabrik yang menghasilkan barang-barang kebutuhan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah daerah pantai atau laut. Karakteristik dari daerah pantai adalah suhunya sangat panas. Karena suhu yang sangat panas ini menyebabkan orang yang tinggal di daerah pantai banyak menggunakan pakaian yang tipis. Sedangkan komoditas dari daerah pantai ini adalah ikan, kerang, rumput laut, garam, dan lain-lain. Dari perbedaan komoditas ini, maka terjadilah yang dinamakan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan
karena perbedaan potensi setiap ruang. Berikutnya adalah syarat interaksi antar ruang. Ada 3 syarat yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau komplementari terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan produk yang berbeda. Contohnya, sayuran dari pegunungan, beras dari dataran rendah, dan ikan dari laut. Dari ketiga komoditas ini akan menghasilkan makanan yang lengkap dan enak yang kita konsumsi sehari-hari. Inilah yang dinamakan saling melengkapi. Syarat yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara atau intervening opportunity adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya di sini, daerah Malang surplus sayuran dan minus ikan. Sedangkan daerah Lamongan surplus ikan minus sayuran. Ada juga daerah Surabaya sama dengan daerah Lamongan surplus ikan minus sayuran. Nah, bisa kamu lihat di sini daerah mana yang lebih dekat dari Malang? Tentu daerah Surabaya. Nah, maka karena Surabaya lebih dekat dari Malang, maka karena Malang minus ikan, maka dia akan membeli ikan dari Surabaya. Malang juga surplus sayuran. Dia akan menjual sayuran ke Surabaya daripada menjual sayuran ke Lamongan karena jaraknya lebih jauh. Jarak yang lebih dekat ini akan lebih menguntungkan karena lebih menghemat biaya atau transport. Syarat yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transfer ability berkaitan dengan pengangkutan barang. Kemudahan transfer tergantung ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Contohnya, ada daerah A dan daerah B. Jarak antara daerah A dan daerah B 50 km. Sarana dan prasarana berupa jalan raya dari daerah A ke daerah B sangat bagus dan lancar. Sedangkan daerah C, jarak antara daerah A ke daerah C lebih dekat, yaitu 30 km. Tetapi jalan rayanya rusak berat. Maka daerah A akan lebih baik memilih mengirim barang ke daerah B daripada ke daerah C. Kenapa demikian? Karena daerah B jalannya lebih bagus dan lancar, jadi lebih menguntungkan. Berikutnya adalah bentuk interaksi antar ruang. Ada 3 bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah
Bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh mobilitas penduduk adalah urbanisasi, ruralisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan lain-lain. Bentuk yang kedua adalah berupa komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh komunikasi bisa berupa menelpon seseorang, mengirim chat, melihat tayangan TV, membaca buku, mendengarkan pidato, mendengarkan radio, dan lain-lain. Bentuk yang ketiga yaitu transportasi. Bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh dari transportasi adalah pengangkutan barang dan perdagangan. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Terima kasih perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.